Setiap minggu jutaan galon guna ulang digunakan kembali untuk menyalurkan air minum ke rumah-rumah di Indonesia. Menurut Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada hak-hak konsumen, lebih dari 40% galon guna ulang berusia lebih dari 2 tahun pemakaian. Yang dimana jauh melebihi rekomendasi para pakar, yaitu sekitar 40 kali isi ulang atau sekitar 1 tahun penggunaan. Ironisnya, tidak ada label kadaluarsa atau aturan resmi yang mengawasi usia penggunaan galon guna ulang tersebut. Itu sebabnya muncul istilah GANULA, galon lanjut usia, yang sudah lebih dari setahun pemakaian, namun tetap beredar tanpa regulasi. Nama Bapak Ganula. Ganula. Ganula, nak. Saya mau tanya sedikit sama Bapak. Ya. Sebetulnya usia atau masa pakai Bapak nih berapa lama sih, Pak? Sebenarnya harusnya saya itu 40 kali pakai. Oke. Kalau kamu misalkan hitung 1 minggu 1 kali pakai, itu berarti harusnya tidak lebih dari 1 tahun. Seharusnya tidak lebih dari 1 tahun. Seharusnya nggak lebih dari 1 tahun. Itu normalnya. Ya. Tapi sampai hari ini Bapak sudah bekerja berapa lama di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Pak? Ini tahun kedua saya. Bahkan jalan tahun ketiga. 2 jalan ketiga. Itu tandanya seharusnya Bapak sudah melewati masa pakai Bapak ya. Orang-orang apa nggak sadar ya, Pak ya? Ya, saya juga bingung, nak. Kalau dibilang dulu saya tidak segelap inilah. Saya disayang dulu. Saya tumbuh kembang bersama keluarga-keluarga mereka. Tapi ya lama-lama terus diisi, dicuci kembali, dicuci kembali tanpa harus berhenti. Ya nggak ada yang bilang sama saya bahwa saya harus selesai tugasnya, harus berhenti. Mereka cuma bilang, masih bisa dipakai kok, selama ongkosnya murah. Itu ya, karena murahnya itu ya. Murah. Tapi harusnya ada aturannya kan, Pak, untuk masa pemakaian itu. Itu dia yang nggak ada, nak. Belum ada. Belum Saya ada? bebas-bebas aja tuh sama teman-teman, bisa dipakai sampai selama apapun. Mau sampai saya gelap begini juga ya gak ada yang larang. Paling-paling nanti ada peraturan soal pelabelan bahaya BPA. Tapi itu kan masih berlakunya 3 tahun mendatang. Belum ya saat ini? Belum ada. Berarti kalaupun nanti 3 tahun mendatang ada peraturannya, berarti seharusnya orang-orang sudah pada aware ya tentang adanya potensi bahaya itu, Pak. Harusnya sudah pada sadar. Karena gini, nak, saya kan terbuatnya dari polikarbonat. Ya. Sudah dari awal tuh punya potensi cemaran BPA dalam tubuh saya ini. Semakin tua ya otomatis semakin gampang luruh kan cemaran BPA itu. Yang namanya juga sudah usia lanjut, ya kan? Otomatis kekuatan ikatan saya juga sudah tidak sekuat waktu masih muda. Iya, ya, saya jadi ingat dulu pernah sharing-sharing sama beberapa teman gitu ya. Mengenai BPA ini ternyata ya memang beredar kabar bahwa ada bisa mengganggu hormon, membahayakan anak-anak, bahkan yang terparahnya mungkin bisa menjadi pemicu kanker ya, Pak. Ya, betul. Begitu ya? Betul. Karena gini, meskipun semua itu sebenarnya fakta dan nyata, tapi kan permasalahannya adalah siapa yang mau mengingatkan, ya, siapa yang mau mengedukasi. Gini, nak, ada namanya KKI. Mereka ini sempat melakukan riset lah kepada orang-orang di 5 kota besar. Dari hasil riset mereka gitu ya, terhadap orang-orang di Indonesia ini, 60,8 orang itu sebenarnya sudah sadar akan cemaran BPA dalam diri saya. Tapi ternyata 91%-nya itu masih tetap pilih saya untuk digunakan bersama teman-teman saya yang lain dengan satu alasan, murah. Jadi gimana dong, orang-orang masih melihat saya dari sudut pandang murah. Iya. Padahal kenyataannya adalah mereka sudah tahu potensi bahayanya, tapi tetap memilih karena murahnya itu ya. Ya, murah. Susah juga ya, Pak ya. Saya jadi ingat satu hal kayak, ya katakanlah tabung gas LPG ya. Oh iya. Setahu saya mereka ada pengecekan berkala dalam skala waktu tertentu gitu ya, untuk melihat kualitasnya apakah masih layak pakai atau sudah tidak gitu. Kenapa tidak berlaku di Bapak? Ya saya kalau diajak, disuruh gitu ya mau. Saya nggak keberatan kalau diminta untuk berhenti itu. Malah senang lah bisa dibilang. Tapi kan sekarang ini masih dianggap sebagai solusi. Padahal ya kalau bisa dibilang jujur,
Saya juga sudah lelah. Ya, dari cerita Bapak sih saya paham Bapak sudah lelah karena memang seharusnya sudah waktunya untuk istirahat. Padahal fakta-fakta yang banyak beredar pun di luar sana, BPOM ini sudah melakukan investigasi di sekitar 6 wilayah di Indonesia. Ya. Dan hasil paparan BPA ini udah melebihi batas aman loh Pak. Ya, saya tahu itu. Tapi ya tetap aja dengan kondisi sekarang nggak ada yang benar-benar peduli. Mungkin banyak yang takut rugi. Jadi saya dan teman-teman saya masih harus tetap dipaksa bekerja sampai sekarang. Saya tuh cuma pengen istirahat. Tapi saya harus tetap ada di sini. Mungkin sampai saya benar-benar rusak.